Hai kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Peres, Delman Go, Debbie dan Elman bergol. Sis, apa sih? tawuran pintus Apa sih? Tamara Blenzensky hari Injang ya Ember. kamu hari ini aduh Di Delman Girl. di Delman dia itu fans Maksudnya ya fansnya dia. bukan fansnya Mak Eke Fans sama Eka. Iya. Berarti Desa generasinya di atas ya dong. iya betul Mak Eke tuh fans banget sama Dese Oh. tapi Eke juga ngefans cuman Mak Eke nggak tahu Desa ya, Tamara Indang itu Temaram Eke say. Temaram, iya. Ember. Desa kan generatornya Eke kan. Iya. Nah, zaman dulang tuh Desa keker say. Kenapa sih? sampai sekarang juga Desa masih yang kelihatan gagah keker maco laki. Perkasa. Ember tahan di macet ya say. emang dong kalau macet harus tahan Jong Iya, tapi pokoknya gitu deh. Nanti kita ketumbar sama Diana, terus kita ngobrol-ngobrol sama Diana. boleh lebo aku Iya, tahu nggak sih? aku mau ya Apa sih? Kenapa? Lah, iya tahu nggak sih? Kenapa? Dulu kan ada iklan margarin tuh, yang di kalengnya ada gambar bocah. iya itu Desma Desma waktu kelinci say. ya ampun Dua beli tahanan kota say. Ya Umar ampun. Udinnya. ya Udin langsung aja kita ngobrol langsung sama Ngobrol-ngobrol Desma sama ya Diana. Alright. Tetap di Delman. Go Debbie Elman bergaul. Hai semuanya Apa sih kabaret? Kawan nuas semuanya kalua mawar belajio bahasa gaul. Listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Indang di Tokopedia. Terus di Dalmatian Indang adin apa di sih? Dalmatian Kama Sutra Indah Adinda anekdot ya, Nih, ya kan? anekdot. Terus ada dialog Contoh-contoh. dialog kayak ginjang ya kan Emberan. jadi bisa latihan nih Ember, someday dipraktekin. emberan dan juga ada kosakatanya Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi di Tonga yang ketiga. Nah, emberan yuk cus. belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Hai, kita balik lagi di Delman Go, Debbie Elman dan Doni Jamara bergaul. ya gue hari ini seneng banget kedatangan Hot Daddy Sebenarnya acaranya malam ini temanya 3D nih. apa tuh? Doni dan Debbie. Oh iya ya 3D. tiga D-nya apa lagi? Dan Oh Debbie dan Doni. Ini apanya dong? Doni dan Debbie Nora. Doni apa kabar Doni ini Baik, ya? Di. Temen Eke dari remaja ya Den? dari zaman-zaman Den Don. dari gue lupa sih tahun berapa tapi lama lah waktu itu Lama waktu model. sebelumnya Abi yang nari di tempatnya Madum. Iya, Ya kan? penari-penarinya Betul. bagus Indonesia. Bagus Indonesia. I see. Jadi zaman dulu tuh Eke kan nari. kodok Om gimana nih Om? Kondok. Ya biarin. Jadi Eke kan nari, Eke kan Nari-nari, pada waktu juga bener. nggak kenal Desa di situ ya kan. Jadi waktu Debbie nari aku sebagai model untuk leaflet atau posternya poster, di flyers, flyersnya betul. gitu. Jadi setiap kali kalau ada Jadi gue nggak bisa nari, paling coba nggak ada. tapi dia emang penampilannya kan agak maco gitu Biasa kan. emang maco ya nih. Maco. Dari dulang maco. Say. Kalau aku juga maco. Macel nih. Nah mungkin geng gaul nih kan ya yang bocil-bocil yang muda-muda juga mungkin belum tahu kali ya. Desa dulu waktu kelinci, waktu kecil itu menjadi model iklannya Blue Band yang ditempel di kalengnya. Ya kan Den? Yang ani-aninya ya Wah, yang anak Iya, Dok. kodoknya Don. Ya. Jadi gimana ceritanya itu? Kenapa ya akhirnya bisa semudah itu jadi bintang iklan? Dan lama loh itu. Ya
Sebenarnya itu ada satu faktor luck dari yang di atas, gue juga nggak tahu apa namanya lah. Jadi waktu itu emang pada saat itu kan ada liburan setelah SD, kelas 6 SD itu ada liburan lulusan. Dan pada saat itu gue main skateboard deh, jadi pertandingan apa lagi. Suatu ketika main di Monas waktu itu, terus ada mbak-mbak yang ternyata itu bukan namanya Mbak Rini Sutomo. Mbak Rini Sutomo kalau nggak salah TVRI. Iya. TVRI Om Deddy Sutomo. Iya kan, penyiar di TVRI. Dia jadi waktu itu kerja sebagai salah satu program director atau kreatif director di All Universe Advertising, cuma bilang besok bisa nggak datang untuk foto. Sebagai anaknya masih Clancy, kita tawar apa ya kan? Gitu. Iya, telepon si Dedi satu ini. Telepon aja ke rumah, jadi dia telepon lah bicara sama mama, terus nggak tahu mama urus besoknya udahlah jadi foto, makan roti apa, jadi ternyata itu satu produk iklan margarin gitu. Ya karena gua anak kecil ya pada saat itu senang-senang aja. Foto, main skateboard, sepatu roda, ternyata itu jadi iklan. Berarti dari kecil ya emang aktif ya anaknya ya. Artinya kegiatan olahraganya bisa dibilang gitu sih. Iya dong, kan dia main skateboard, main ini. Iya. Udah gitu mukanya itu dapat banget anak-anak yang aktif gitu kan. Jadi cocok emang untuk brand margarin kalian sih. Maksudnya kan anak yang aktif gitu. Tapi emang dari kecil udah ikut segala macam gitu nggak sih Om? Apa tuh segala macam? Iya maksudnya kayak dari modeling terus skateboard juga apa emang diarahin untuk jadi enggak, pada masanya pada waktu itu sih memang di ya Jakarta khususnya sepatu roda, skateboard itu sedang booming. Jadi ya mulai dari situ lah main terus. Itu tahun berapaan tuh? 79, 80, 78, 79, 80 deh itu terus jadi skateboard masih terus sampai beberapa tahun. Jadi ada pertandingan di Geodisi ITB, pertandingan nasional, pertandingan apa. Karena masih lingkupnya tidak semua provinsi pada saat itu yang ketemunya teman-temannya itu aja. Jadi kalau pertandingan itu lagi gitu. Terus dia lahir besar di Jakarta kan? Dulu sempat sih ikut tugas orang tua ke Yugo sama ke Inggris, terus masuk kemana ke Yugoslavia. Sekarang namanya bukan Yugoslavia, udah pecahannya Serbia ya. Terus ke Inggris baru ke SD SMP Jakarta. SD mulai kelas berapa itu Jakarta terus sampai sekarang. Terus mulai terjun ke modeling kan, kita kan kenalannya kan waktu itu sama-sama di modeling kan, kita sama-sama di catwalk model. Iya betul. Lo kuliah juga waktu itu? Kuliah apa lagi? Foto-foto juga sini. Iya. Sarina gitu ya. Iya, foto-foto majalah Sarina, majalah Femina. Iya. Majalah Kartini. Itu kamu juga ikut Om? Maksudnya foto buat majalah itu? Foto model. Iya. Foto model ya. Dia ganteng apa? Waktu mudanya dia gagah perkasa. Iya makanya mak itu kan ngefans sama dia. Maknya yang ngefans ya. Anaknya juga ngefans dia nggak tahu. Malu nggak punya adik bungsu? Ya udah pada. Maknya laki sama Eka, Om Gusti. Dia omnya Jason. Gusti Randa. Iya. Mau emang jadinya ke Om. Terus dan. Ya terus setelah kuliah dari atau situ nggak waktu foto dia tuh mulai SMA ya. SMA. Ya, gue inget sih waktu itu SMA deh. SMA di mana ya? SMA Kanisius. Oh Kanisius ya. Emang sampai sekarang. Tahun berapa ya jadi? Cocoknya gitu ya, cocok Kanisius ya. Tahun berapa angkatan? Wah, gue lupa kalau angka tuh kecuali ada RP di depannya. Nah, jadi mulailah foto model dari situ. Waktu itu belum ada pemilih belum ada pemilihan cover boy, belum ada. Jadi karena memang pada waktu itu ya, mungkin Gusti juga tahu tuh. Pada masa itu ya cuma orang-orangnya itu aja lah, gitu. Tapi juga bukanlah berarti mungkin ada yang lain. Cuma menurut gua harus punya style, jadi dia harus akan tetap di situ. Gitu. Pada saat itu ya banyak. Waktu itu ada Mas Pierre di sini ya, itu termasuk yang hebat. Dari situ terus ke catwalk. Iya, betul. Abis dari ke catwalk juga sempat lama apa gimana? Lama ya. Lamret ya nih. Terus abis itu akhirnya ke bidang sandiwara ya, acting. Nah itu dari gimana tuh? Nah itu waktu mengadaptasinya dari seorang model ya kan, yang nggak harus ngomong. Waktu di SMA tuh di Kanisius ada teater, namanya Teater Kerada. Sampai sekarang masih kumpul kita. Nah, terakhir sebelum pandemi kita bikin monolog di Salihara.
Oke. Itu teman-teman kita tuh salah satu itu Dede, Muhammad Kastib Basri Menteri Keuangan, Aziz, terus ada Bobot yang orang Petrusi orang itu lah. Jadi ngumpul lagi, Sotong juga ada di situ semua. Jadi kita kangen-kangenan ya bikin monolog di Salehara. 3 hari. Itu Jadi, sebelum 2 pandemi. hari. Sebelum 2 hari 4 pandemi. kali itu pas sebelum pandemi. Jadi pas Om memulai di modeling juga catwalk dan segala macam itu juga udah berlatih di Kanisius itu kan di Iya, apa waktu namanya itu. Sandiwara, apa sih klub Sandiwara ya, apa sih namanya? Bercowek Eva. Lagi dong Om. Teater. Mau nggak Pan? Iya teater. Teater. Teater ya. Eh. Udah diasah juga di situ berarti. Jadi ada festival teater SMA, CPKI, perwilayah, kayak gitu-gitulah kita. Kayak gitu. Terus film pertama yang Om terjuni Yang menurut Ye juga agak Nah, akhirnya nge-booming. ini ada cerita bandel nih gue. Jadi gue ditawarin tuh sejak SMA lebih ada layaknya pada waktu itu ya ditawarin. Cuma gue nggak ambil karena gue udah kuliah nih. Nah, Jadi kuliah juga kuliahnya apa? aku ambil hubungan internasional sama sipil. Hubungan internasional sama sipil. Terus Gimana tuh Om? Di UI. Wow, itu pinter loh si Hot Daddy. Selesai. Selesai. Sejak lah Dani. Ya kan karirnya jalan terus tapi juga Sekolahnya jalan juga. Iya, akademisnya juga jalan terus. Jadi ditawarin lah kan, tapi waktu itu gue nggak ambil karena masa perkuliahan semester 1, semester 2 itu kita nggak bisa milih waktu man. Jadi mata kuliah wajib fakultas, maka mata kuliah dasar umum harus kita ikutin semua. Iya. Baru pada semester ketiga waktu kita bisa milih, aku mau ambil ini, mau libur hari ini, mau ambil jam segini, barulah gak ambil. Dan dijemputnya di kampus gue. Untuk syuting itu. Untuk syuting, setiap syuting dijemput di kampus dan gue bilang sama produsernya saya bisa syuting setelah selesai kuliah. Jadi gue ngasih jadwal kuliah gue per semester ke dia, dijemput di kampus. Misalnya kuliah gue jam 12 ya ada driver yang jemput jam 12. Gue datang ke mobil driver itu baru jam 2-an. Kenapa sih? Main dulu dong sama temen. Jadi Dia mau ditanya, merasakan juga ya. iya di dong. Kampus gitu kan ya. Jadi kalau ditanya masih kuliah, padahal masih di kantin lah, ngobrol sama temen lah apa. Terus ya udah dijemput selalu di kampus dan gue ke set itu bawa mesin tik. Wow. Bawa mesin tik. Buat itu ya bikin tugas paper. ya. Manual. Olympia, Manual, kitanya iya. masih hitam merah. Bikin tugas. Jadi baik gitu. Terus akhirnya yang dapat peran pertama kali yang Om inget tuh apa? Yang Waktu menurut itu? yang menurut Ye puas main di Berkesan situ. juga. Kesan. Film pertama gue waktu itu Terlalu banyak prestasi. Enggak. Ketika cinta telah berlalu kayaknya. Ketika Cinta telah berlalu. cinta telah berlalu. Itu mainnya sama Mita, Mas Didi Petet almarhum, sutradaranya Bung Buce almarhum juga, sama Mita sama Ira Wibowo. Merah Ibu. Nah, Ira Bowo, Paramita Paramita Rusadi. Ira udah lebih duluan kan? Iya, Ira udah lebih duluan. Sementara di kampus dia adik kelas gue ya. Kamu tadi kelas Iya, ya. kan dia nari juga di SM. Iya, dia nari. Mm-mm. Ira Wibowo nari di SM. Dia itu film pertama. Itu. Terus yang Eke paling suka ya di film itu tuh. Yang apa tuh ya? Yang pakai angkatan udara apa yang pakai pesawat-pesawat tuh? Oh, itu Perwira Kesatria. Perwira Kesatria. Dia jadi salah satu apa? Pilot atau apa? Pada waktu itu tahun 90-91 Indonesia waktu itu baru pertama kali beli F-16. Ya. Pesawat. Kita kekurangan pilot. TNI aku kekurangan pilot. Salah satu mediator untuk menginformasikan bahwa Indonesia dalam kurung TNI aku kurang pilot, dibikinlah fighter pilot ya. Ya. Dibikinlah film itu. Jadi Untuk menginspirasi untuk menginspirasi orang-orang, aku pengen jadi pilot. fighter pilot fighter pilot gitu. Karena waktu itu kita pesawatnya lebih banyak daripada fighter pilot kita pada saat itu. Oke. Jadi mulailah film itu mulai dari pendidikan setelah SMA, Akademi Angkatan Udara, terus Sekbang, sekolah penerbang sampai masuk ke mes Pringgondani khusus untuk fighter pilot. Terus Ya, ya gitu. harus melewati latihan-latihan dong. Sa? Iya. Iya dong. Ya, gua nginep di baraknya mereka, di asramanya mereka. Ya ikutin apa namanya? Ikutin periode dan kurikulum mereka. Wow. Iya kan, jadi Berarti Om aktif
karena emang udah aktif juga jadi nggak gampang kali ya untuk masuk situ. Tapi emang Apa perlu susah? observasi itu Susah. kan. Challenging nggak sih? Challenging. Ya menurut gue itu satu kesempatan yang lumayan untuk gue terkenang banget gitu. Nggak semua orang bisa masuk ke dalam institusi itu. Iya. Jadi bangun jam 3:30 lari kijang liringin Aji Sucipto terus push up udah ya harus mau nggak bisa gue bolosin gitu. Iya. Tapi kan pelajarannya udah pernah gue lewatin. Iya, iya. Kurikulumnya segala macam matematika apa, jadi kalau belajar tuh gue gini gue gampang sekali ngantuk meskipun di set nih. Nggak tahu deh. Ya, jadi suatu ketika disambit lah sama instruktur, disambit gue tegak lagi siap gitu. Terus ada orang yang bilang, sedang syuting. Terus kenapa kalau lagi syuting bisa tidur di sini? Padahal nggak lagi syuting karena gue harus ikutin gitu. Tetap digambar. Oh gitu. Gambar. Berapa lama tuh di asrama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Dan dia 3 bulan itu lo ngikutin semua peraturan yang ada di situ. Dan itu Lo lumayan. sendiri atau sama yang lain? Ada beberapa yang lain juga. Ada Ada dua. siapa aja tuh? Di situ ada beberapa teman-teman kita juga di situ yang gitu. Di situ. Terus dari situ setelah itu Akademi Angkatan Udara, mereka masuk jenjang berikutnya adalah Sekbang, sekolah penerbang. Kalau yang nggak nembus di Sekbang ya tenaganya mungkin sebagai tenaga yang dokternya atau apanya. Di manajemennya. Di manajemennya administrasi. Nah terus lo cerita dong sedikit. Itu kan pasti ada adegan nih mengemudikan pesawat terus. Ya. Nah itu gimana deh coba? Iya. Dan kita emang stuntman. ngikutin. Enggak ada, jangan dulu. Nggak ada. Kamera gue bawa sendiri di situ. Oh, gitu? Kameranya jadi kita pemain yang bawa di dalam kokpit. Gitu. Untuk ngambil ininya. Ya untuk ambil aerial shotnya. Aerial shotnya. Iya. Man. Terus. Sekarang kan gampang pakai GoPro apa semua udah tempel-tempel. Dulu masih Arriflex gede-gede. Lo pegang gitu. Dan kita ngelawan gravitasi ngerasa berat gitu. Oh gitu. Tapi menyenangkan kehidupan di asrama itu. Jadi ada setiap hari Rabu namanya hari pesiar. Jadi mereka seharian itu boleh pergi kemana aja tapi pulang sebelum jam 6. Jadi di drop lah naik bis itu ke Malioboro biasanya. Udah jalan-jalan kemana-mana. Nah kita seneng dan ada rasa bangga pakai seragam itu. Oh jadi Om juga harus pakai seragam juga ya berarti. Wah, pakai seragam gini, Ya kan? Mak gue nonton. Kita terkesan banget sama film itu Don. Rupanya itu ya. Iya, iya. Jadi Jadi harus itu. mendalami sekali kehidupannya si fighter. Ya sampai pada saat sekolah penerbang itu ada namanya tingkatannya Charlie, pakai pesawat baling-baling 2, terus pakai pesawat baling-baling 1 Bravo. Jadi kita harus hafal dengan segala instrumen. Wow. Belum ada flight instrumen pada waktu itu sih ya kan. Salah ditabok aja. Jadi ada board gitu, instrumen-instrumen. Jadi kita ditutup matanya harus tek Wow. gitu. Lo Tapi hafal? Pada saat itu. Oh pada saat itu sekarang Pada karena nggak saat dilatih itu. jadi lupis ya. Iya, Nek. iya. Iyalah Jalan, kan ya. itu kan. Lumpia. Tapi itu bentuk mental nggak sih jadinya? Banget. Karena Apa rasa yang dirasakan mentalnya berubah? Kalau Eki mentalnya Biasa sama aja lo cemen kan? nggak usah dilembut-lembutin ngomongnya. Dia ngomongnya gini, apa yang waktu di asrama tuh rasa Namanya juga ada hot rasa dog. kebersamaan sama amat sangat kuat, solid banget gitu. Satu salah semua dihukum, satu grup salah. Apalagi setelah masuk ke Pringgondani waktu mereka udah melewati masa konversi atau bener-bener udah jadi lu bawa pesawat tempur, amat sangat solid. Dan bercandanya juga bercanda yang menurut gue sih ngehe gitu, bercanda cacat gitu loh. Maksudnya berantem tuh bukan berantem sama angkatan lain, tuh bukan pukul-pukulan, granat. Hah? Beneran. Oh gitu? Oh bercandanya gitu? Kayak Itu berantem. Oh itu berantem? Itu berantem. Di Mauspati itu salah satu yang memang lumayan tanpa merendahkan angkatan lainnya. Angkatan udara di situ kan base-nya di situ kan. Jadi ya udah kemana-mana kita naik Land Rover yang biru kanvas, mau kotanya kan gede banget tuh Mauspati. Jadi kalau ada perempuan cantik satu ya cuma itu. Datengin rame-rame. Sama mungkin kalau gua lewat juga, iya ada 2 tuh perempuan cantik. Lu tandain pakai, nggak tahu lu tandain pakai kapur deh. Karena itu lagi. Lu kan pakai kapur. Jadi datang, jadi waktu itu ribut lah dengan angkatan lain. Iya. Karena jadi salah satu teman kita, Iya. itu ada yang suka itu, terus nggak tahu ribut sana pulang berantemnya itu gua ngeri sih. Ngeri ya? Ngeri. Karena dia lempar granat. Granat. tapi itu emang institusi yang laki banget ya kan. Iya, Dan kan. akhirnya juga ya Dan- emang cocok lah ya mau. Dan solid gitu. Nah, pada saat itu gue ingat sepedanya itu federal. Jadi mereka patungan di sepeda
nyicil dengan gajinya, nyicil terus olahraga rame-rame. Beli ngebeli alat olahraga untuk fitness, patungan di situ. Belum ada internet pada saat itu. Jadi di situ yang paling terasa. Dan yang gue rasa gue merinding. Edannya orang-orang jaga 13.000 km persegi Indonesia setiap hari. Iya ya. Gila ya? Iya ya. Gila ya. Setiap hari. Jadi gimana dia kalau dijalin orang rasanya Benar. lo apaan lu? Gue juga mungkin digituin kali. Iya kali. Gue jaga Indonesia nih. Iya benar ya. Iya. Disiplin, komitmen, ya kan itu udah benar-benar etikat dewa semua ya. Anjing gue beri pride dan bangganya tuh gue juga sama mereka ya. Ya angkatan lain juga, cuma pada saat itu kebetulan gue di TNI AU ya, jadi gue rasain itu. Jadi berapa lama tuh dari mulai proses lo berlatih observasi Dari sampai mulai selesai? gue AU itu 3 bulan, itu di Jogja. Udah gitu di Pringgondani itu kurang lebih 9,5, jadi hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Film sendiri 10 bulan. Setahun lebih dong. Iya, Belum jadinya dubbing. 10 bulan. Berarti Belum apa? dubbing. Iya, belum dubbing ya. Setahun lebih. Tapi itu pengalaman yang sangat berkesan Banget, pasti. Ya. banget. Dan mungkin juga cocok kali ya sama kepribadiannya Om Doni Damara Indang Om gitu. Doni. Iya kan Om? Iya lah, gue mungkin Transfer terbentuknya nanti. di situ. Oke ya. Ya rasa Terus sulitnya. nih tapi nih ngomongin apa. lagi. Jadi kan menjadi yang angkatan acting sebagai angkatan dapat sebagai kayaknya semuanya udah dimainkan, dilakonkan gitu oleh seorang Doni Damara. Iya Enggak nggak sih? juga Ada sih. nggak sih yang belum? Banyak. Apalagi. Jadi Waria udah pernah kan? Gue pernah jadi Elman. udah jadi Waria. Jadi larinya di film apa? Di film apa judulnya gue lupis. Lovely Man. Lovely Man. Lovely Man sama siapa tuh? Lovely Man waktu itu sebenarnya film itu tadinya mau dibikin film pendek saja 17 menit. Lalu kemudian ada publisher kita namanya John Badalu, terus bilang ke sutradara saya waktu itu Teddy Suryatmaja, kenapa nggak dijadiin film panjang aja, gitu lah. Karena tadi mau dibikin 17 menit dan cuma salah satu eksperimental karena waktu itu DOP kita Ical Tanjung baru beli fix lens 50. Udah pakai itu ya. udah dibikin lah film panjang. Ya udah nggak usah, ini bikin aja untuk film independen, kita masukin festival. Gitu di challenge gitu sama John, ya udah Teddy nulis tangan di kertas kosong, ya dia ngomong itu. Terus langsung jadi film panjang. Jadilah film panjang itu. Jadilah film. Nah, Itu kalau challenge-nya apa tuh? Selain dengan secara teknikal ya, tapi kan dia di sana jadi waria itu kan. Ya jadi lari namanya Saposes, say. Saiful, Nama malamnya? coba tebak siapa? Gue lupa lagi siapa ya. Sasha. Marta. Nama siangnya Saiful, gue kuli waktu siangnya. Iya. Siangnya Kuli. Malamnya siapa? Sasha. Ipuy. Ipuy. Pengen ibu itu. Nah itu gimana tuh? Apakah ada ngeriset lagi? Apalagi kan yang dari yang Pendalamannya gimana? kalau harus dia kan bisa aja manggil artis lain gitu kayak Elman gitu kan bisa aja jadi waria. Tapi dia milihnya seorang Doni Damara. Siangnya Kuli kan. Kuli. Siangnya Ipul. Jadi kan gue nanya ke Teddy, kenapa lu milih gue? Iya. Dia bilang gitu. Iya. Tapi lu pasti punya orang lain sebelum gue ya, ya kan? Iya, Gitu ya. iya. Disebutin lah beberapa lah, gitu. Ada yang takut sebagai di label, Takut ada di yang label. nggak mau nanti apa. Ya, menurut gue bodoh aja sih orang gitu. Lo harus pisahin pada saat lo berperan, pada saat lo Elman di sini atau Debbie di sini Iya. beda dengan lo dengan teman-teman lo kan, Iya, atau iya. Debbie dengan teman-teman dengan keluarga Iya, gitu. iya. Ya lo harus pisahin itu. Gitu. Iya. Tokai lah dengan segala macam label. Iya, iya, Teman-teman deket kita yang tahu gitu. Iya, iya. Gue suka lu cuma teman-teman deket gue yang tahu misalnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi udahlah kayak gitu. Lalu udahlah. Ada satu benefit yang gue rasakan pada saat berisik nih. Udah nggak apa-apa ini mah Oh, iya. ini high tech. Pada saat pada saat waktu seperti di kita seperti di model, ada banyak sekali lingkungan kita yang seperti itu. Maksudnya iya, betul. gue gak pernah peduli mau dia gay, transgender, lesbian, homo atau apa, nggak peduli. Dan menurut gue
Lu nggak bisa milih, lu mau lahir hitam, putih, manis, pahit, asin gitu. It's given from Allah gitu kan. Dan semuanya menurut gua itu orang-orang itu rata-rata genius, kreatif banget, genius banget, sense of artnya juga biadab gitu. Tinggi ya. Ya. Lepas dari latar belakangnya itu apapun. Jadi untuk mencari role model, bukan cari role model, untuk merefleksikan gestur atau apa, gue sedikit banyak tahu dari Teman-teman itu. ya dari lingkungan kita waktu itu, kurang lebih begini. Ya. Tapi untuk mendalami tokohnya Ipui itu kan gue harus tahu gimana sih dia sehari-hari. Iya, karakternya gimana. Di gue nginep lah Di di beberapa teman-teman yang waria waktu itu. Nginep dan mereka kalau ngomong kalau di kampus, kalau ngomong di tempat kos nggak ada tuh ini nggak, itu bagian dari show-nya kalau kayak gitu. Oh, itu bagian dari show. Itu salah satu bagian dari show-nya. Cuma kalau di rumah keseharian meskipun ada cuma nek gue sebel ya ini, soalnya lo bayangin deh gila dia nek ini soalnya kayak gitu, lebih gitu daripada nek gue sebel. Nggak ada yang gengges gitu. ya, say. Nggak. Nggak ganggu Itu ya. bagian Yang dari bibir-bibir. performance-nya, bagian dari show-nya mereka gitu. Terus Dan macam-macam latar belakangnya. Ada yang dari memang keluarga berat, asri bersahaja, atau memang dari kampung ke sini untuk kerja. Ada yang memang hanya melacur, ada yang pingin nabung, dan banyak juga yang besokannya itu sebagai PNS, pegawai bank. Ada juga. Ada. Wow. Ada. Dan gue berteman akrab. Gitu. Akrab maksudnya gue bilang, gue harus bilang gue mau syuting untuk ini, tapi gue nggak nyebutin nama lo. Sehingga mereka nggak berjarak sama gue, man. Ya udah mulai dari situlah gitu. Terus waktu lumayan tuh gue nginep di beberapa tempat gitu. lo dapet kenalannya dari mana? Dari temen-temen dikenalin? Apa ke Lawang? Lo kenal? Oh enggak, gue ke Taman waktu itu kita ke Cawang sama ke Tebet. Nah, ini tadi Lawang ada lagi cerita ini. Terus udahlah kita dari sana sampai udah waktu itu Teddy bilang ya udah kita reading gitu. Lo kasih gue seperti apa gitu. Jadi tidak menentu, itu salah satu yang gue mungkin juga Hanun juga tertantang bahwa dia ngebedah pemain, bukan menentukan, bukan titah. Gitu. Kita seperti apa dialognya gitu. Terus gue jadi gue satu seperti nonton Birdcage nggak? Nonton apa? Birdcage kan madam gitu kan. Jadi gue bawakan lah dialog gue seperti itu. Yang kedua seperti yang Banji Kaleng gitu, yang ini terus sudah. Coba yang ketiga terserah lo Pak. Dia bilang gitu, yang ketiga jadi gitu. Terserah lo. Ya dia oke. Jadi gue nggak mau itu terjebak dalam satu stereotip. Kalau misalnya transgender atau binan atau apa, selalu ngakekok ya. Jadi udah dengan keseharian gue coba dengan ada celutukannya seperti itu atau gestur. Coba dong, pengen lihat. Iya coba. Kalau kita kan berdua Gua udah lama banget lulus ya, lupa. say. Apa masa ingat sih, tapi kan bisa lupa-lupanya kan namanya acting. Iya, contoh kecil ya cara megangnya gini. Oh gitu. Kan gini kan? Gini aja ya. Iya. Ya nggak usah gitu ya, misalnya gitu kan, nggak harus selalu nggak harus gitu ya. Nah orang nanti terjebak seperti itu jadi karikatur dan Benar-benar stereotype ini. Ya, akhirnya itu yang dipilih sama Teddy. Ya gitu. Tapi Jadi akhirnya dengan gestur. Ya tapi kadang-kadang cowok juga. Soalnya kan ceritanya siangnya Desu jadi kuli ya. Iya. Dan itu juga sih termasuk pertimbangan gue, jangan sampai terjebak sama yang tersingkirkan, selalu dipojokkan, terus udah gitu dianggap jadi karikatur gitu aja. Jadi ya seperti itu. Agak-agak. Tapi bagus berarti ya bisa memvisualisasikannya seperti ini gitu kan ya. Dan versatile ya, yang biasanya maco, seorang Dodi Damara sekarang bisa memerankan seorang waria gitu. Jadi termasuk orang yang dan apa namanya, sukses nggak filmnya? Aku dengar juga sukses di Korea nggak sih? Itu Kayak balik lagi sebenarnya sih emang kita waktu bikin itu mungkin tahu juga kita nggak ada yang tahu itu akan seperti itu. Jadi pertama kali kita waktu itu di Festival Choir di Jakarta, terus kemudian ke Bangkok,
biasanya kalau satu film udah menjadi talk of the town biasanya diundang kemana-mana. Terus dari mulai ke Sundance Film Festival, Vancouver, kemana, ke Yunani, kemana-kemana. Kurang lebih waktu itu gue ke 54 negara. Wow. Buat kalian yang mau tur ke 54 negara jadi waria saya. Ke 54 negara, Don. Sampai Untuk mempromosikan film itu, Lovely Man. Enggak, bukan promosi, diundang. Oh, diundang. Wow. Don. Iya diundang. Kemana aja coba yang out Yunani misalnya, Yunani, terus Sundance Film Festival, terus ke Goa, terus udah gitu ke ya Asia udah pasti ya, ke Tokyo International Film Festival, ke Busan. Dan lu datang semua tuh. Dari 54 itu hampir 2/3-nya gue datang. Wow. Gila, berapa hari biasanya, Don? Festival biasanya itu seminggu. Seminggu ya gue biasanya kalau kayak gitu extend aja sendiri. Kapan lagi? Iya betul. Kapan lagi dapat opportunity. Lo kalau dengerin perbincangan lo dari tadi ya, Don, lo tuh kan kayak lo observasi ke markas buat TNI Angkatan Udara gitu, terus observasi nginep ke rumah teman-teman yang tadi ya ceritain. Urusan rumah tangganya gimana, Desai? Nah, itu Ya keluarga sih sejauh ini ya ngedukung-dukung aja. Dukung aja. Waktu pertama kali gue syuting pun juga mereka udah ngasih hijau. bukan ngasih apa ya, seperti ngasih selama kamu komit dengan akademis kamu bisa bagi ini jalanin. Makanya ya kuliah selesai. Iya. Iya kan, karena itu kan permintaan keluarga Iya. kan. Terus Gitu. dalam rumah tangga, Ya itu rumah tangga. dia nggak mau cerita nih rumah tangga nih. Tapi sampai sekarang ya masih sendiri ya, Sa. Di rumah tuh ada Bibi, Koko, sama Olaf. guguk ya Iya. nih. Bibi, Koko dan Olaf. Elman kan dia mau temenin. Jadi guguk juga, saya jadi anjing dong. Guguknya berapa? Olaf? 3. 3. Siapa aja? Koko, Koko jenis Pak, Pak. Pak. Lucu dong matanya. Iya. ngehe lah mukanya, Scouse face gitu. Gue selalu kalau Pak gue selalu gini, fokus. Karena matanya kan gini. Oh ya, ada yang agak jauh gitu, ada yang agak, yang satunya lagi Maltese. Itu tiga-tiganya adopt. Tiga-tiganya adopt. Ada ceritanya si adoptnya dari mana? Pertama itu Pak itu anjing keempat yang gue pelihara dengan jenis sama. Itu. Adopnya lo dapet, lo lihat, lo ambil dari jalanan. Jadi waktu itu sebelumnya gue punya anjing namanya Jacko dari Michael Jackson gitu. Jacko mati, terus matinya karena tua. Mati karena tua, udah gitu, udahlah gue nggak mau ini Ya, lagi. Sampai ada biasanya orang sedih. bilang ini, oh udahlah. Kok ya Pak lagi, tadi gue mau ambil bulldog. Iya. Tapi gue nggak dapet di Pak lagi. Semuanya di akhirnya dapat. Pak. Tapi senang emang cuma sama anjing doang. Sama yang Gue panggil anjing juga. Tergantung intonasinya mah. Iya benar. Anjing. Ya kan Anjing, ya kan. Tapi nggak apa-apa, happy lah ya. Yang penting lah ya dengan anjing-anjing itu. Ya, alhamdulillah sih happy aja gue. Nggak mau Kalau ada misalnya- pendamping hidup selain anjing? Mudah-mudahan nanti ada sih. Amin. Iya. Anjing kan, anjing juga kan? Anjing. Ya kita doain deh mudah-mudahan Dodi nanti ada lagi jodohnya ya Don. Ada lagi Ya. jodohnya berarti ada. Dibilang cusi, picky juga enggak ya, gue sebenarnya santai. Cuma mungkin karena belum dapat yang pas aja. gitu. Iya. Tapi pasti dapat lah, hot daddy gini masa nggak dapat sih? Tapi Dodi kan selama ini kan juga menjalani kehidupannya dengan ya dilakonin aja ya semua yang ada di depan Iya mungkin ya kan? mungkin dari dulu tahu tuh gue kemana-mana sendiri aja, latihan sendiri, Iya, uang sendiri, iya. ikut ke sini sendiri, apa dengan ransel. Om ini biasa. bintangnya apa sih, Om? Iya. Libra.
Oh Libra. Oh, Libra. Libra emang gitu, Libra. Ini juga Libra. Iya, Masuk kan? sendiri ya, Say. Iya, sendiri ya. Memang sendiri ya. Pasti Gitu ya? Sendiri ya. Bentar, mungkin suatu saat nanti pasti dapat yang terbaik, akhirnya bisa komitmen ya, Nek. Iya kan? Iya nggak sih? Itu pasti. Kalongan dia. Jadi lagi Sis. nggaknya. Terus dan rencana ke depannya masih pengen apa lagi, Don? Kalau Eka sih biasanya Eka cuma menjalani kehidupan aja, apa Ya. adanya. Apa ya rencana ke depan dalam arti apa nih? Ya apa dalam karir, karir lah. Kalau sebagai aktor sih gimana pun ya, aktor tuh nggak ada pensiunnya sih. Iya, nggak ada Pensiun istilah. adalah mati. Iya, Kalau mati gue baru pensiun, tapi di salah satu bidang gue yang lain sesuai disiplin ilmu gue ya, gue ada kantor arsitek sama kontraktor. Iya tuh ya, Eka dengar tuh ya ada arsitek sama Iya, kontraktor. design and build ya jadi. Design and build. Lalu balik lagi yang ke olahraga, gue ada dive center juga nih. Oh, apa tuh? Diving center. Oh, diving center. Jadi untuk mengambil sertifikasi diving. gitu, oke, atau oke. Don, masalah diving ini ya, Eka pernah nggak namanya aquapro apa Apa tuh? diving Center. sekolah Oh, course diving iya, iya. gitu. Gue udah ikutin semuanya, Don. Gue udah semua ikutin. Belajarnya kan kalau nggak salah gue waktu itu di Cilandak Di Sports Center. oke. Ya kan, di swimming poolnya. Udah semua. Ujian udah. Ujian tertulis sudah. Udah. Oke. Giliran di laut, Eka nggak berani. Ya harus ada takut sih. Kalau enggak kita gegabah. Tapi gue ternyata akhirnya terus kayaknya gue nggak bisa tuh, Don. Gue udah coba di bawah kan, kita kan kalau latihan yang mesti gini-gini nih, Iya, Bu Yes. itu kan Bu Yes, itu kan di bawah tuh. Gue kayak orang kayak fobia kayak. Iya. Itu amat sangat wajar. Wajar sekali. Jadi tapi didampingin sama instruktur. Didampingin. Mestinya sih harus sampai nyaman sekali baru di gitu. Wow. Jangan kalau Bi punya perasaan itu jangan dibiarin, harus nyaman berkali-kali harus nyaman. Gue yang takut itu sama yang ini. Kalau misalnya kita di bawah nih, terus masker kan namanya di laut suka ada arus. Ini kita copot. Tapi kan waktu course dikasih tahu Itu, cara. gitu. Dipelajarin. Nah, terus kan mesti kita ambil pelan-pelan, buang dulu. Udah net. Ya baru course dulu, Course ngambilnya dulu. gini. Iya, ngambil gitu kan, terus itu. Dia selalu naik ke atas. Nggak boleh sebenarnya. Kalau diving apapun harus diselesaikan di bawah. Dengan tenang. Jadi gue- Kalau enggak kan di bawah tuh kita kena kompresi. Iya. Kan jadi ditekan paru-paru kita. Kalau cepet naiknya kalau cepet dia pep. Gitu. Bener. Jadi coba aja harus refresh. Tapi take ya, Nek. Enggak, wajar harus takut. Tapi biasanya tuh kita dipegang dulu sebelum sampai pelan. Udah oke. Refresh aja nanti kapan-kapan di kolam. Boleh kita berdua kali ya, saya. Boleh. Kedua kalinya nggak takut kali Karena sama Eki takut. Sebelum diving tuh gue skydiving. Nah, kenapa berhenti Itu lebih serem skydiving? lagi nggak sih? Enggak sih. Ada pengalaman nggak? Pengalaman yang menakutkan atau Sama yang diving? Ada. Ada? Iyalah. Jadi waktu itu gue diving di Raja Ampat itu ada salah satu chef point. Itu di bawahnya tuh ada karun. Jadi karun tuh macam-macam. Ada yang ke dalam, keluar, ada toilet flush. Nah, gue kena toilet flush jadi naik turun gitu. Pada saat gue mau safety stop. Posisi stop. Safety stop Oh, sebelum safety. naik kan kita naik di Ada beberapa safety 3 sampai 5 meter. Ya. Jadi SPG gue dan gue bawa orang. Dia nggak tahu. Gue udahlah segala macam bacaan dari tersebut, tapi gue harus tenang. Itu yang ngeri gue. Terus tapi akhirnya bisa keluar dari situ. Hilang karen kan gitu. Berapa lama terus udah tenang lagi. Udah deh. Hebat. Yang penting tenang, yang penting ya. Iya. Sebenarnya itu sih kuncinya di bawah laut itu harus. Iya. Nah. Dan kalau dia sempat ambil sertifikasi ya terusin aja, sering keluar kota, emang sering keluar kota. Tinggal ujian itu, tinggal ujian laut. Iya, enggak. Tapi ikut tekote. Jadi begitu dikasih schedule, Eka nggak datang.
Waktu itu di mana ya? Itu di Kristal. Crystal Bay Nusa Penida. Enggak yang Trogong. Trogong. Oh, Kristal itu, Hotel Kristal. Ya. Ada kan Aqua Pro apa Iya, iya, sih iya. namanya gitu deh. Gue di situ. Ya Udin kalau gitu. Sekarang masih diving. Masih sih. Emang ada batasan usia nggak sih diving tuh? Minimal 13 tahun. Berarti kita udah boleh dong, kita kan 14 tahun. Lu udah 4 kali 13. Maksimal Maksimal sampai berapa? sampai berapapun selama dia masih sambung. Iya, oke. Ya udah deh. Semoga bisa tetap diving, ajarin kita kali ya. Boleh. Iya. Ganjen ya nek kayaknya. Di dive center gue tuh ada namanya Try Scuba. Nggak semua orang Di kan bisa. mana? Di mana? Apanya? Kolamnya di Lebak Bulus Indo. Dekong nih dari kita. Air deket kan? Jadi lu coba aja dulu gitu di kolam gitu sampai nyaman gitu. Nggak semua begitu tahu terus langsung mau ambil course-nya kan. Oke deh Don, mudah-mudahan pokoknya ke depannya lancar terus. Lebih juga, Ya, Eman juga. Masih syuting-syuting. Mau ada project lagi kan? Ya. Ini nih yang baru nih, apa Ya. judulnya? Apa boleh dibilang? Judulnya Rahasia Mide itu untuk HBO. Rahasia Mide. Nah, untuk HBO Untuk HBO. mulai tanggal setelah Lebaran deh. Setelah lebaran jadi Jadi teman-teman ini lagi langsung dalam rangkain ini. Ini dia kan sekarang lagi sibukannya lagi itu. Jadi Iya. pas dihubungin juga lagi reading gitu katanya. Iya kan Don. Syutingnya mulai kapan? 11 Mei. 11 Mei. Ini baru sekarang lagi. Oke deh, nanti buat habis lebaran. Oke kalau gitu Don. Thank you so Makasih much, Oke, Man. Daddy. Thank you. Sukses Daddy. untuk acaranya Delman. Kita juga ngucapin terima kasih buat ramennya, ya kan. Jadi jangan lupa tetap di channel Delman, Gal, Debbie, Elman dan Johnny Damara bergabung. Bye. Debbie dan Elman bergabung.